tepat Bu Menteri dulu di 2005 sampai dengan 2010, Pak Khatib dulu di sekitar di tahun 2013 sampai 2014. Tantangan yang dihadapi berbeda-beda, tetapi yang diurus itu sama, yaitu APBN dan keuangan negara. Kalau boleh, saya sebenarnya ingin mengajukan sebenarnya pertanyaan yang bukan satu persatu, tetapi global pertanyaannya, yaitu kalau boleh kita mendapatkan insight atau pengalaman Bapak. Menurut Bapak, mulai dari Pak Budiono, kalau kami boleh mulai, yang paling yang paling big bang ketika Bapak menjadi Menteri Keuangan mengelola APBN, saya sih punya beberapa pemikiran Pak, kalau boleh saya share ya Pak ya. Indonesia 2001 baru keluar dari krisis. Ketika Bapak menjadi Menteri Keuangan, yang pertama dihadapi adalah kondisi yang baru keluar dari krisis. 2001 juga baru mulai desentralisasi. Big Bang juga Pak, kalau menurut pemahaman saya. Kemudian mengatur APBN-nya bagaimana, guidance apa yang Bapak pakai ketika itu yang bisa kami ingat sekarang, yang perlu kami ingat sekarang. Kemudian Bu Menteri, Bu Sri Mulyani 2005 sampai dengan 2010. Periodenya challenging karena situasi, kalau Big Bang yang pertama Bu, yang saya ingat sekali adalah tiba-tiba tsunami Aceh. Bagi saya dalam pemikiran saya itu salah satu Big Bang. Karena mungkin itu isunya adalah bagaimana bukan hanya membangun, bagaimana menaruh good governance, membangun yang good governance. Kemudian Ibu juga melakukan reformasi birokrasi internal Kementerian Keuangan, menciptakan seperangkat special purpose vehicle di Kementerian Keuangan, kemudian menggiring pengelolaan ini menjadi pengelolaan APBN dan Kementerian Keuangan menjadi makin good governance, makin baik pada masanya. Kalau ke Pak Khatib Basri, Big Bang yang saya pikirkan Pak Khatib adalah, saya ingat ketika Pak Khatib baru diangkat jadi Menteri Keuangan, setelah itu mesti menaikkan harga BBM. Bagaimana dalam situasi yang agak Big Bang begitu, kemudian guidance apa yang dipakai. Kalau boleh mungkin kami mendapatkan insight dari Pak Budiono, lalu Bu Sri Mulyani, lalu Pak Khatib Basri. Persilakan. Terima kasih Pak Suah. Bu Ani, Pak Khatib Basri, Pak Suah dan rekan-rekan sekalian yang hadir hari ini, baik dari dalam Kementerian Keuangan maupun ada beberapa dari instansi luar yang berkenan hadir bersama kita semua. Saya ingin pertama-tama Pak Suah ya, ingin menyampaikan selamat. Ini tema Anda untuk mulai membangun yang disebut dalam surat Anda itu, dan saya kira ini atas petunjuk Ibu Menteri, membangun institutional knowledge di dalam institusi ini. Ini saya kira suatu yang benar-benar bagus sekali. Suatu lembaga, suatu institusi itu akan makin cerdas kalau bisa mengakumulasi knowledge-nya, pengalamannya secara sistematis yang kemudian bisa dipakai oleh pelaksana-pelaksana secara berkesinambungan. Ini saya kira suatu yang patut kita dukung. Dan saya harapkan juga institusi-institusi yang lain itu juga memikirkan ini. Suatu institusi itu bukan hanya kumpulan dari orang pada suatu masa tertentu, tidak punya memori, tidak punya knowledge yang melekat pada institusi itu yang bisa digunakan oleh anggota institusi itu untuk melaksanakan tugasnya semakin baik, semakin hari semakin baik. Jadi kalau sekarang itu trennya itu adalah mesin yang makin lama makin cerdas, karena di situ built-in semacam sistem algoritma yang membuat
sistem ini atau mesin ini makin bisa mengerti, belajar dari pengalaman, kesalahannya, kemudian membuat koreksi dan seterusnya, akhirnya menjadi mesin yang cerdas, intelligent mesin. Masa lembaga yang isinya adalah manusia-manusia yang saya kira terpilih, itu tidak bisa melakukan seperti ini. Saya kira institusi yang makin cerdas ini adalah suatu sasaran yang sangat baik, Ibu Menteri, yang Ibu gagas. Ini saya kira kita perlu dukung semua, dan saya kira para pejabat perlu mendukung ini, benar-benar all out. Sesuatu peristiwa itu kadangkala suatu ulangan dari apa yang terjadi di masa lampau. Ada yang dulu belum diselesaikan dengan tuntas, muncul lagi. Ada sesuatu yang baru, tetapi sebenarnya intinya sama dengan yang lama. Nah, kalau ini semua bisa kita pelajari, bisa kita dokumentasikan secara sistematik, dan ini bisa diakses oleh para pelaku-pelaku secara kontinu, maka ini akan sangat membantu pekerjaan, prestasi, kinerja dari lembaga itu. Oleh sebab itu, saya senang sekali. Saya akan berbagi sedikit, tentu saya sudah sedikit lupa, 15 tahun yang lampau. Ini ada beberapa teman-teman yang waktu itu bersama saya, ada yang sudah pensiun lama, ada yang masih aktif ini. Jadi saya senang sekali bisa ketemu lagi. Begini, saya kalau bisa mengulang sedikit ke belakang ya, karena temanya adalah peran dari APBN dari masa ke masa ya. Tapi saya nggak akan panjang. Tapi intinya begini, pada tahun 50-an sampai tahun 60-an pertengahan, peran APBN itu adalah it is part of the problem, bukan part of the solution. Pada waktu itu APBN mengalami proses yang lepas kendali deh. Mula-mula tidak terlalu berat, tetapi menjelang tahun 60 pertengahan itu menjadi luar biasa, lepas kendalinya. Dan ini menjadi pengalaman yang luar biasa bagi pengelola setelah itu. Tekad dari pengelola setelah itu adalah jangan sampai APBN itu jadi penyebab krisis. Dan oleh sebab itu maka mulai pada akhir tahun 60-an sampai sekarang saya kira ini sudah terbentuk suatu prinsip, suatu pandangan dasar bahwa APBN jangan sampai menjadi penyebab krisis. Oleh sebab itu rambu-rambunya ada. Pada waktu zaman Pak Harto itu adalah konsep anggaran belanja berimbang. Jadi tidak persis seperti dalam textbook itu, tetapi intinya untuk menghindari jangan sampai APBN itu lepas kendali. Karena godaannya besar sekali. APBN itu adalah kancah di mana tarik-menarik politik itu besar sekali. Jadi memang Menteri Keuangan ini benar-benar harus tahan banting. Ibu Menteri saya harapkan tetap tegar, kita semua mendukung Ibu. Karena memang di mana-mana, bukan hanya di Indonesia. APBN itu adalah kancah tarik-menarik kekuatan politik. Diarahkan kemana? Kan ini uang banyak, dan ini akan menentukan apa dan siapa yang mendapatkan manfaat yang terbesar. Oleh sebab itu, rambu ini penting. Pada waktu itu rambunya adalah anggaran belanja berimbang, tidak boleh pengeluaran itu melebihi apa yang diperoleh, baik dari dalam negeri maupun dari pinjaman lunak pada waktu itu. Sekarang kita mengikuti standar internasional, di mana di situ kita mempunyai penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan, defisit atau surplus. Di sini kita mengikuti punya rambu juga.
Undang-Undang Keuangan Negara. Undang-undangnya mengatakan bahwa tidak boleh consolidated anggaran negara termasuk daerah itu melebihi 3% dari PDB. Saya kira ini kita memang jiplak waktu itu karena kita nggak punya angka yang pas, yang kita hitung sendiri, tetapi jiplak dari Eropa, apa itu, European Community. Ya. Kemudian juga rambu satu lagi adalah soal utang. Utang ini di mana-mana atau kapan saja itu selalu menjadi penyebab ini, penyebab timbulnya gejolak. Kalau utang terlalu banyak, nggak bisa bayar, rame kemudian. Apakah yang utang itu pemerintah ataukah swasta? Dan ini rambu bagi pemerintah sudah ada 60%. Nah ini juga jiplak, tetapi itu bagus. Nah kalau ada wacana kita melepaskan ini, saya hanya pesan hati-hati aja lah. Nanti kita bisa kembali lagi ke masa di mana APBN itu ada jadi apa ya sasaran tarik-menarik politik yang terlalu besar. Dan akhirnya kalau begitu pasti bisa lepas kendali lagi. Jadi sekarang tekadnya memang tidak boleh APBN itu menjadi bagian dari persoalan, tapi harus menjadi bagian dari solusi. Dan itulah yang saya kira sudah dilaksanakan, dicoba dilaksanakan bertahun-tahun ini. Nah pada tahun 2001-2004 Pak Sua, memang itu baru saja kita sadar diri dari pukulan yang luar biasa, krisis tahun 97-98, yang kita sendiri mengalami dampak yang paling parah dibanding dengan rekan-rekan kita di kawasan ini. Sebabnya macam-macam, salah satunya adalah mungkin langkah kita awal yang tidak pas juga, tapi memang komplikasi politik pada waktu itu. Politik, ekonomi menyatu menjadi problema yang cukup besar, sedangkan negara-negara lain tidak ada masalah politiknya pada waktu itu. Dan ini menyebabkan memang kita lalu mengalami suatu dampak yang luar biasa. Pada tahun 98, kalau Anda ingat, PDB kita, kue nasional kita tiba-tiba saja hilang sepertujuhnya. Hilang saja. Dan itu kemudian diikuti dengan PHK dan macam-macam, dan kemudian merembet kepada gerakan politik yang kemudian menimbulkan perubahan sistem politik kita. Dan pada waktu itu anehnya juga, bukan aneh ya, kita dapat nasib yang kurang baik karena tahun 98 itu cuaca iklim itu juga ikut memperparah situasi. El Nino yang parah, bukan El Nino biasa ini. Itu membuat semuanya produksi pangan kita unlock. Dan ini akhirnya kita lihat pada tahun 98 kalau tidak salah itu harga beras itu naik hampir 3 kali lipat dalam 1 tahun. Bayangkan kalau harga beras naik 2,5 sampai 3 kali lipat, itu semuanya goyah. Jadi beras tetap harus kita pegang ini ya, kestabilan harganya, tersedianya. Karena di sini bisa memicu dari atau membuat krisis yang mula-mulanya ekonomi menjadi krisis sosial. Itu karena satu masalah harga beras. Nah, pada waktu itu memang masalah yang paling utama Pak Sua yang kita hadapi pada tahun 2001 adalah yang saya tangkap dari pelaku di dalam dan di luar negeri, pasar, keuangan, dan lain-lain, itu adalah satu pertanyaan. Indonesia
dengan beban utang yang tiba-tiba saja nongol, lebih dari 600 T, tiba saja jatuh di pundak kita, itu sustainability dari APBN-nya bagaimana? Kalau itu tidak dibuktikan mereka Indonesia bisa melewati ini, ya kita tunggu-tunggu saja. Dan waktu itu memang semua menunggu, nggak ada yang mau masuk ke Indonesia. Nah itulah saya kira tantangan yang paling utama pada waktu itu yang ada di benak kami semua di kabinet. Bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa kita bisa melewati masa beban utang yang begitu besar ini sehingga APBN kita tetap jalan dengan baik, sustainable. Tantangan besar itu kemudian kita coba untuk kita atasi. Ya memang yang paling gampang ya pengeluarannya dipotong-potong. Ya. Tapi penerimaannya juga kita upayakan pada waktu itu, meskipun pertumbuhan ekonomi yang merupakan landasan dari penerimaan itu masih belum bagus. Ya. Dari minus 13% naik jadi 2% tahun berikutnya, 99. Kemudian naik menjadi kalau nggak salah 4% dan sedikit merangkak ke atas. Dengan pertumbuhan seperti itu, kemungkinan kita mencoba untuk menggenjot penerimaan pajak ya mungkin tidak terlalu bagus, tapi kita upayakan pada waktu itu kita melakukan menjelang akhir beberapa langkah awal dari bagaimana kita melakukan reformasi di bidang perpajakan yang kemudian secara intensif ditingkatkan dan dilaksanakan pada zaman Ibu Sri Mulyani setelah itu. Pada waktu itu memang salah satu sumber untuk menutup kekurangan anggaran ya menjual aset. Memang nggak ada cara lain. Kita pinjam seperti sekarang, pinjam di luar nggak mungkin, nggak ada yang mau beri pinjaman pada waktu itu. Karena pertanyaan besar tadi, sustainable nggak ini APBN-nya yang dibebani utang yang tiba-tiba besar ini. Nah, jadi kita optimalkan manfaat dari aset-aset yang dikumpulkan oleh BPPN. Nah, kemudian kita juga mencoba untuk melihat apakah utang kita pada waktu itu, dan ini kita ingin tunjukkan pada pelaku-pelaku pasar, utang kita yang pada waktu itu besar, itu bisa kita handle dengan baik dalam waktu berapa tahun ke depan. Oleh sebab itu salah satu yang kita lakukan adalah mencoba untuk melihat jatuh waktunya pembayaran dari utang ini selama berapa tahun ke depan. Dan akhirnya kita putuskan ini untuk melakukan sesuatu, karena ada yang jatuh waktu pada beberapa tahun, 1-2 tahun ke depan yang jumlahnya besar, nggak mungkin APBN bisa membayar. Itu pun diketahui oleh pasar. Dan oleh sebab itu kita melakukan ini secara agak terbuka, melakukan reprofiling atau rescheduling akhirnya dari utang-utang kita ini bersama-sama dengan ya bank-bank kita, Bank Indonesia, dan ini bisa kita lakukan, kita tunjukkan kepada pelaku pasar, ini loh apa yang kita akan laksanakan. Kita sudah mencoba untuk meratakan beban ini ke depan sampai puluhan tahun ke depan, kemudian kita mengatakan ini bisa kita atasi. Dan akhirnya memang alhamdulillah kalau saya bisa membaca mood dari pasar pada waktu itu, pada akhir tahun 2004 itu sudah tidak ada lagi pertanyaan apakah APBN Indonesia sustainable atau tidak.
Saya kira pada saat itulah kemudian mulai kita bisa bahkan mengakses pinjaman-pinjaman secara normal oleh suatu negara yang normal itu mengakses dari pasar uang di luar negeri. Dan pada waktu itu seperti disebut Pak Sua, bersamaan juga dengan keputusan dari pemerintah untuk menyetop, mengakhiri kerjasama kita dengan IMF, karena kita merasa kita sudah bisa. Itu pun memerlukan ini, upaya jangan sampai keputusan ini kemudian menimbulkan gejolak-gejolak yang tidak diperlukan. Oleh sebab itu ada langkah-langkah ya bersama-sama dari para menteri untuk mencoba untuk mengurangi dampak-dampak ini. Dan akhirnya pada tahun 2004 itu kita menyerahkan estafet pemerintahan kepada pemerintahan yang baru dalam kondisi yang menurut saya lebih baik daripada pada waktu kita menerima pada tahun 2001. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Bud. Bu Sri Mulyani mungkin dalam konteks yang tadi, tapi saya tadi lupa menyampaikan satu hal yang sangat penting dalam periode Ibu yang sebelumnya, itu 2008-2009 Global Financial Crisis. Bagaimana ketika Ibu menggiring reformasi internal, kemudian mendapatkan tantangan dari eksternal seperti ini, guidance seperti apa yang ketika itu menjadi pegangan, yang tentu pada saat ini juga dalam tahun ini khususnya mengembalikan APBN menjadi dia lebih kredibel. Seperti apa kira-kira yang bisa Ibu share dengan teman-teman di Kementerian Keuangan dan saat ini, Bu? Silakan Bu Menteri. Terima kasih Pak Sua. Pak Budiono yang kami hormati, kami sayangi, selamat datang di Kementerian Keuangan. Ini adalah dalam rangka kita merayakan Hari Uang, sehingga memang settingnya adalah bagaimana kita belajar dari masa ke masa. Terima kasih kepada Sekjen maupun PKF yang dan BPPK yang ini Bapak direkam secara langsung sehingga bisa dipakai oleh pembelajaran. Kalau tadi dari Pak Budiono menjelaskan pada masa di mana beliau menghadapi betul-betul krisis, settingnya sebelum tapi krisis keuangan perbankan yang memang memakan hampir 70% dari produk domestik bruto kita dari sisi biayanya, dan kontraksi ekonomi yang tadi bisa sampai sekitar 17% hanya dalam 1 tahun. Itu adalah suatu shock yang luar biasa dalam perekonomian kita. Jadi kalau dilihat dari kontribusinya, Pak Budiono sebagai Menteri Keuangan itu adalah tidak hanya dari sisi menstabilkan kembali, tetapi juga mengembalikan keseluruhan prinsip-prinsip pengelolaan APBN yang tadi disampaikan tidak boleh menjadi sumber kredibilitas problem ataupun krisis sendiri. Namun pada saat suatu tertentu kadang-kadang negara menghadapi situasi yang kemudian menyebabkan APBN itu harus menerima beban. Dan oleh karena itu pada saat APBN mengalami beban yang luar biasa, tema besarnya adalah mengembalikan lagi sustainability-nya. Dan itu sangat luar biasa, tentu politically sangat sensitif dan sangat tidak populer dan sangat hati-hati. Jadi persoalannya hanya bukan pada masalah membalancekan kembali. Kalau dulu account-nya bentuknya T, kiri dan kanan balance Bapak. Kalau sekarang kan I account atas bawah, sehingga defisitnya tidak boleh lebih dari 3%. Nah, itu kontribusi yang luar biasa, yaitu mengembalikan kredibilitas. Tidak pada saat itu sudah sustainable, tapi seluruh stakeholder melihat path-nya sudah seperti itu. Karena waktu Pak Budiono selesai itu, eksposur utang kita masih sangat tinggi. Ada sekitar 80 atau di atas, hampir mendekati 90% kalau tidak salah. Waktu saya memulai menjadi Menteri Keuangan tuh, debt to GDP ratio I think is about 86%. Pak Budiono menurunkan dari lebih dari 100% menjadi sekitar 80% itu. Dan mulai kita membuat tadi reprofiling, restructuring dari utang sehingga dia lebih merata. Tapi tema yang saya dapatkan mulai jadi Menteri Keuangan tahun 2005,
Sebetulnya yang paling besar adalah Pak Budiono pada zaman Presiden Megawati dan Pak Budiono itu banyak sekali undang-undang yang merupakan fondasi dari keuangan negara dihasilkan. Undang-undang keuangan negara, undang-undang perbendaharaan negara, undang-undang mengenai BPK mungkin zaman saya sudah, tapi undang-undang keuangan negara dan perbendaharaan negara itu tahun 2003 dan 2004. Jadi beliau yang melahirkan undang-undang, saya yang mulai menjalankan. Dan itu beratnya minta ampun kalau saya boleh mengatakan. Enakan dulu nggak ada pakai undang-undang itu. Soalnya kalau ada itu tuh luar biasa, udah namanya definisi keuangan negara segala macam itu. Yang kalau tadi Pak Bud mengatakan mengadopsi dari praktek yang dilakukan oleh negara yang lebih maju, utamanya di Eropa. Jadi mari mengenai masalah keuangan negara baik yang tidak dipisahkan maupun yang dipisahkan. Prinsip-prinsip bagaimana penganggaran. Lahirnya undang-undang itu saja dalam konteks institusional dan politik di Indonesia merupakan sesuatu yang kontroversial. Karena itu mengubah peranan dari sisi perencanaan anggaran sampai penganggaran dan eksekusi. Oleh karena itu waktu itu hubungan antara Bappenas, Kementerian Keuangan dan kementerian lembaga maupun ke daerah itu berubah sama sekali. Nah kalau Pak Bud jasanya banyak mengeluarkan undang-undang yang kemudian menjadi fondasi, kami tugasnya waktu itu adalah mulai menyusun neracanya. Makanya waktu zaman kami itu Pak Bud mungkin bukannya yang banyak kerjaan meneruskan reprofiling dan lain-lain, tapi mulai menyusun pertama kali neraca Republik Indonesia. Itu income statement maupun balance sheet, nggak ada dua-duanya. Jadi mulai dibuat, saya ingat kalau yang duduk di depan ini semuanya Pak Bud sebagian adalah masih eselon 2 atau bahkan eselon 3 waktu itu. Mereka yang sebetulnya kerja siang malam untuk memulai nyusun batu-batunya itu supaya jadi itu neracanya. Pak Soni Luho, ada Pak Sekjen, Pak Marwanto waktu itu. Sampai dulu Pak Bud, kita itu waktu mau membahas APBN berkali-kali Pak Dedek waktu itu sudah menjadi tim kami juga di dalam. Kita sampai bercanda, karena tadi yang disebut institutional memory dan knowledge memory. Kita tuh bercanda, wong yang tahu tentang APBN itu waktu itu cuman Pak Marwanto sama Pak Budiarso. Kalau Pak Budiarso masuk kantor di jalan ketabrak bus, moga-moga nggak terjadi. Itu selesai file hilang semua Pak Bud. Udah nggak ada yang tahu aja itu, ini kenapa kalau ini naik segera. Itu luar biasa, what you call it the institutional setting pada saat itu. Sehingga sebetulnya yang paling utama pada masa-masa sesudah Pak Budiono adalah tahun 2005 sampai dengan 2009, itu adalah kita kombinasi antara meletakkan fondasi-fondasi menurut praktek-praktek yang baik. Sekarang ini sudah taken for granted, orang lihat account gini, LKPP pemerintah ini, disclaimer ini tidak disclaimer, WTP, mereka sudah itu bayangkan Pak Bud within 10 tahun, 1 dekade Pak Bud sudah melihat wacana discussion is different Bapak. Karena mereka tidak lagi menebak-nebak. Nah APBN kita kemudian disusun menjadi lebih kepada comparability-nya dengan seluruh dunia menjadi sama. Kalau kita bicara tentang anggaran pendidikan, ngitungnya kira-kira sama. Kalau kita bicara tentang primary balance, kita bicara defisit, kita bicara tentang financing itu sama. Bahkan mungkin Indonesia lebih ambisius karena belajar dari masalah utang itu Pak Bud, waktu zaman kami, saya bahkan ingin supaya kita lebih transparan mengenai contingent liability. Karena kan banyak sekali seolah-olah APBN-nya enggak, tapi sebenarnya pemerintah menjamin untuk BUMN melakukan ini, kita melakukan. Jadi ini sendiri merupakan, dan BUMN itu milik pemerintah. Setiap kali BUMN punya masalah, apakah itu Garuda, PLN, Pertamina, apa saja, dia selalu datang ke pemerintah. Jadi yang disebut tadi stakeholder pelaku pasar tahu bahwa kalau ada problem di BUMN itu menjadi contingent persoalan buat kami. Nah itu adalah mungkin yang disebut big bang-nya yang Pak Sua mengatakan it's the real big work of mulai membangun neraca dan account-nya pemerintah. Mengumpulkan aset negara itu juga yang sampai komplek ini Bapak yang dibangun waktu itu kita itu masih banyak preman Pak di sini untuk membersihkan dan mendapatkan gedung ini supaya bisa dibangun, membersihkan dari
preman-preman kita minta sama Panglima Siliwangi, Kodam Siliwangi untuk membersihkan. Sehingga ini aset bisa diambil alih dan kemudian dibangun gedungnya. Hari ini barangkali banyak masyarakat taken for granted hal seperti itu. Gedung yang didiami oleh presiden yaitu istana, itu nggak ada sertifikatnya. Jadi bisa saja nanti cucunya Dendels datang mengklaim kan. Bahaya itu. Jadi itu betul-betul is so real dan kita menganggap itu sesuatu yang mungkin lucu sekarang, tapi waktu itu tuh menggambarkan bagaimana kita kalau mau menata Republik ini ternyata even pada hal yang sangat basic belum terbangun. Sehingga kita membangun itu. Buahnya apa? Buahnya yang luar biasa penting Bapak sekarang ini adalah kata-kata mengenai governance itu menjadi terbiasa. Orang ternyata mengatakan bahwa aset itu ya harusnya ditertibkan, dibukukan secara legal, secara penata usaha dan penggunaannya. Semuanya tercatat. Ini sesuatu yang menurut saya adalah suatu sejarah yang luar biasa untuk Republik ini. Kalau mengenai beberapa APBN menghadapi krisis, zaman saya menjadi Menteri Keuangan mungkin krisisnya beberapa front Pak Sua. Pertama El Nino datang juga lagi itu Bapak. Jadi dia selalu memang senang mendatangi Menteri Keuangan Pak El Nino itu. El Nino datang, harga minyak naik menjadi 100 sehingga kita harus presiden yang baru terpilih Bapak Yudhoyono waktu itu menghadapi situasi tiba-tiba APBN-nya tidak kredibel lagi karena penerimaan memang naik tapi subsidi naiknya lebih gede lagi. Sehingga waktu itu defisit membengkak dan menjadi persoalan yang sangat besar. Saya diminta menjadi Menteri Keuangan pada saat APBN sudah agak goyang waktu itu Bapak. Jadi kami harus mengembalikan lagi dengan persiapan untuk bagaimana mengurus subsidi menjadi lebih baik dan sehingga kemudian exposure dari risk itu bisa ditangani melalui tadi penerimaan minyak yang meningkat tapi subsidi meningkat. Kita juga menghadapi persoalan mengenai itu tadi makin banyak fungsi-fungsi yang didelegasikan ke daerah. Undang-undang mengenai perimbangan keuangan dihasilkan dan kita melakukan transfer ke daerah yang luar biasa mulai banyak. Dan itu adalah persoalan yang sama sekali baru bagi Indonesia. Karena dulu pemerintah daerah itu mereka memang tidak di-empower dan tidak ada yang disebut pemilihan langsung daerah. Jadi waktu itu adalah secara politik dan secara keuangan negara dan daerah itu adalah milestone yang luar biasa bagi Republik Indonesia. Terus kemudian waktu terjadi krisis tahun 2008-2009, Indonesia mengalami fresh memory of 97-98. Jadi waktu itu. Jadi persoalannya sebetulnya bukan masalah Lehman Brothers jatuh, krisis di Amerika Serikat. Sebetulnya masalah itu sendiri sudah menyebabkan guncangan dunia. Tapi kalau Indonesia pada saat itu adalah negara yang tidak memiliki trauma masa lalu, barangkali kita menghadapinya jauh tidak punya persoalan kompleksiti. Tapi setiap kali ada rumor devaluasi di daerah lain, negara lain melakukan blanket guarantee, yang ini sudah melakukan capital control. Indonesia tiba-tiba itu seluruh memori tahun 97-98 muncul. Dan para pelaku ekonomi biasanya dalam situasi seperti itu lebih cenderung menyelamatkan diri sendiri dalam artian menarik modal, menutup, mengambil uang. Sehingga memang psikologi masyarakat itu tidak sama dengan psikologi seperti zaman normal. Karena tiba-tiba seperti kalau orang sudah pernah apa saja, kalau saya sudah pernah ke Antop tawon, kalau lihat tawon aja rasanya sudah ketakutan padahal dia jauh banget gitu. Sama seperti ini Indonesia juga waktu itu situasi psikologi. Kebetulan kemarin saya diminta mengajar di Fakultas Ekonomi UI Bapak, chapter terakhir tentang ilmu ekonomi mikro adalah tentang behavioral economy and that's become so real gitu. Bahwa ternyata kalau kita berasumsi di dalam ekonomi itu semua pelaku usaha itu rasional, ternyata tidak rasional dan itulah menjadi suatu frontier economics yang baru. Nah, walaupun textbooknya baru menulis, kita sekarang kalau sebagai Menteri Keuangan sudah ngadepin dan harus mengelola waktu para pelaku ekonomi sama sekali tidak rasional. Mereka selalu sangat khawatir, mereka exaggeratedly
khawatir, yang kita itu dalam posisi harus mulai menenangkan, mengembalikan confidence dan mengembalikan lagi kepada relnya. Itu adalah mungkin hal-hal yang penting. Nah, dalam situasi-situasi seperti itu APBN selalu under pressure, dan yang dikatakan Pak Bud itu luar biasa betul, yaitu bahwa selama APBN kita itu kredibel, kalau masalah psikologi bisa juga dihadapi pada saat APBN itu juga kredibel. Namun kalau APBN itu yang menjadi backbone-nya dari Menteri Keuangan untuk bisa bicara dengan pelaku ekonomi kredibel, maka kita bisa memimpin dan kita bisa memberikan signaling, kita bisa menenangkan. Tapi kalau backbone-nya Menteri Keuangan APBN itu sendiri tidak kredibel, setiap yang diomongin Menteri Keuangan menjadi tidak kredibel juga. Ini yang disampaikan oleh Pak Bud tadi, bahwa APBN tidak seharusnya menjadikan sumber masalah. Dia adalah instrumen yang harus menjadi solusi. Waktu ekonominya boom, kita menjadi counter cyclical untuk mengademkan ekonomi. Waktu ekonomi lemah, maka kita bisa menjadi counter untuk menstimulate. Waktu masyarakat memiliki anxiety atau kekhawatiran, kegelisahan, APBN itu menjadi salah satu. Memang itu adalah suatu instrumen yang luar biasa, makanya dia adalah merupakan suatu instrumen yang harus dijaga bersama. Nah, keuntungan kita sekarang adalah dengan adanya banyak neraca sudah dibuat, balance sheet-nya maupun account, kita sudah punya auditor secara independen, kita disebutkan kalau kita disclaimer dan kemudian menjadi WTP, itu suatu improvement untuk membuktikan bahwa APBN tidak hanya sekedar mengenai defisitnya sekian Bapak, tapi dia ditopang oleh data dan seluruh dokumen. Dan saya dalam hal ini tidak mengunderestimate kerjaan seluruh tim-tim di Kementerian Keuangan yang telah menyusun pekerjaan yang luar biasa besar, dari peraturan hukumnya, dari bagaimana mengkoleksinya, bagaimana membukukannya, dan para akuntan pemerintahan negara itu menjadi penting. Bapak, dulu kalau kita masuk Fakultas Ekonomi tidak pernah ada akuntan pemerintahan. Di FEUI aja bahkan waktu itu ditutup jurusan itu. Waktu sesudah ada Undang-Undang 17 Pak Bud, Keuangan Negara dan Perbendaraan 2003 dan 2014, tiba-tiba kita merasakan bahwa profesi akuntan publik, akuntan pemerintah itu menjadi luar biasa penting. Kami sekarang punya stand itu setiap kali lulusan selalu dipakai dan digunakan di mana-mana. Dan saya sekarang lihat hampir semua universitas negeri membuka jurusan akuntansi pemerintahan lagi, which is menunjukkan bahwa itu adalah salah satu pilar governance yang sangat penting bagi kita. Nah, kalau APBN-nya kredibel, penata usahaan dan tata kelolanya bagus, angka-angkanya bisa dipercaya, maka Republik ini paling tidak yang dihadapi seperti Bapak tadi, memang ada masih tetap akan selalu ada pressure politik, tapi ada rambu-rambu yang sudah dihadapi. Saya rasa itu Pak, kalau mengenai Aceh, tsunami Aceh mungkin is a totally different dari sisi nasional. Kalau dari sisi keuangan negara memang itu suatu trik yang luar biasa baru, dalam artian tiba-tiba ada satu bagian dari Indonesia yang tersapu oleh tsunami. Pemerintah daerahnya hampir 30% meninggal stafnya, dan kotaknya habis saja beberapa porsi. Sehingga kita menurunkan orang-orang pusat untuk ke sana, bahkan dibuatlah BRR. Dunia ingin membantu sampai kalau tidak salah 13 atau 15 billion US dollar. Mereka ingin membuktikan bahwa bantuan Indonesia itu tidak dikorupsi, sehingga kita membuat suatu sistem yang disebut trust fund yang kita bisa monitor. Waktu itu debatnya mengenai apakah anggaran itu masuk APBN atau tidak, kemudian dia diseparatkan atau tidak. Tapi basically yang saya ingin sampaikan, kalau orang nggak percaya, memang dia selalu mintanya macam-macam. Waktu itu kalau dunia internasional nggak percaya Indonesia akan tidak korup, sehingga kita harus membuat suatu setting tertentu. Tapi kalau mereka percaya, walaupun masuk APBN sebetulnya nggak ada masalah, karena pada akhirnya dia juga masuk APBN dalam suatu pembukuan terpisah, namun dia tetap masuk di dalam akunnya pemerintah. Hanya mereka ingin tahu ini akun pemerintah tapi jangan boleh disentuh oleh tangan-tangan yang nggak berhak gitu kira-kira. Dan hasilnya baik. Tsunami Aceh itu secara dunia di dalam penanganannya, rehabilitasi dan rekonstruksi dan penanganan akuntabilitas keuangannya adalah mungkin termasuk among the rarest yang sangat langka contoh sukses di dunia. Betul-betul.
Karena waktu itu biasanya Bapak di semua negara maju atau berkembang, begitu terjadi bencana alam dia menjadi lahan korupsi Pak. Karena begitu banyak sekali orang, kan kasihan ngelihat orang bencana alam terus pada ngasih sekali, dan kemudian dia menjadi lahan abuse. Nah, tsunami Aceh mungkin merupakan salah satu contoh yang sangat langka di dunia ini, di mana Indonesia bisa mengelola dana itu secara baik, rehabilitasi terjadi, rekonstruksi terjadi, dan akuntabilitas. Meskipun pada tutup tahun kita tutup BRR waktu itu sempat struggle juga Pak tentang laporan keuangannya, karena aset-aset, ya saya rasa itu masih diwariskan zamannya Pak Dede waktu itu. Tapi zaman saya nutup, saya memang tahu waktu itu beberapa aset masih belum complete dan harus, tapi relatif dalam hal keseluruhan accountability luar biasa. Jadi in short Pak Sua, saya mengatakan fondasi yang dilahirkan oleh Pak Budiono pada saat Undang-Undang Keuangan Negara Perbendaharaan kita membangun pada saat ini, dan kita dalam saat membangun neraca dan governance itu diuji oleh kondisi ekonomi yang tidak selalu bersahabat, dari mulai krisis ekonomi, natural disaster, atau terjadi berbagai macam kebutuhan dari sisi commodity shock yang kita harus manage secara baik, karena itu mempengaruhi masyarakat secara luas. Terima kasih. Bu Menteri. Pak Khatib, tadi saya nyampaikan tentang Bapak jadi Menteri Keuangan sekitar bulan Mei, lalu kalau nggak salah bulan Juni itu diumumkan kenaikan harga BBM. Saya waktu itu masih dosen, jadi waktu itu sempat mikirnya itu susah amat jadi Menteri Keuangan, ya diangkat Menteri Keuangan lalu mesti ngurus kenaikan harga BBM, lalu mendapatkan tekanan dari kiri kanan dan seterusnya. Mungkin itu satu Pak Khatib yang kalau bisa disampaikan, dibagi ke kita guidance apa yang waktu itu terfikirkan dan kemudian dipegang. Tapi kemudian 2013-14 itu juga mulai taper tantrum, dan saya ingat Pak Khatib menulis paper tentang ini dan udah lumayan viral papernya, yang di Facebooknya ada Pak Khatib Basri, pasti pernah dapat linknya. Mungkin bisa dibagi juga Pak ke kita, bagaimana melihat, kalau maksud saya taper tantrum itu kan kita bayangkan dari awal tuh pasti jangka panjang, dia bukan hanya urusan 3 bulan, 6 bulan lalu pasti hilang, tapi sesuatu yang jangka panjang seperti ini, seperti apa insight dari Pak Khatib yang bisa dibagi ke kita Pak? Silakan Pak Khatib. Terima kasih Pak Sua yang saya hormati dan saya banggakan, Pak Budiono, Ibu Sri Mulyani, Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih saya diundang ke sini. Saya tadi ingin juga menyampaikan apa yang disampaikan Pak Budiono. Ini saya kira satu hal yang sangat penting, Bu Sri Mulyani, ada semacam upaya untuk mendokumentasikan mengenai policy yang dibuat untuk institutional memory. Saya sebetulnya agak sedikit miris karena biasanya yang melakukan ini justru di luar dan bukan kita, dan Pak Bud karena generasinya dari generasi yang lebih tua, lebih sopan, sebetulnya apa yang disampaikan Pak Bud itu Bapak dan Ibu bisa baca bukunya. Ya, bukunya itu saya yang promosi, kalau Pak Bud pasti nggak akan mau untuk promosi bukunya. Ya, karena itu apa yang disampaikan Pak Bud ada ditulis, beliau tulis di dalam bukunya. Judulnya apa Pak? Kalau nggak, Ekonomi Indonesia Pak ya. Jadi itu juga upaya untuk mendokumentasikan apa yang disampaikan Ibu Sri Mulyani. Saya tidak tahu apakah Bapak dan Ibu aware dengan ini. Itu ada satu case study yang ditulis oleh Princeton University yang judulnya Changing Reform in the Culture Reform in the Ministry of Finance 2006 to 2010. Ya, itu dibuat oleh Princeton, dan itu tadi yang disampaikan Bu Sri Mulyani ada di situ. Kebetulan kita bertiga itu jadi narasumbernya untuk Princeton, ini juga available. Jadi saya kira Bu Sum ya, untuk BPPK ini case study ini kalau di luar harganya mahal sekali Bu. Ya sebetulnya, dan orang itu di hire untuk share mengenai, nah ini bertiga di sini bisa ada. Nah satu lagi, nah saya mau coba menjawab apa yang ditanyakan Pak Sua tadi. Pertama adalah
Pak Sua, saya termasuk orang yang beruntung. Jadi kalau kemudian di dalam waktu yang singkat, sebetulnya bukan beberapa bulan, Pak Askolani mungkin ingat pada waktu itu Pak Marwanto, 2 hari atau 1 hari, 2 hari setelah saya diangkat jadi Menteri Keuangan, saya harus datang ke DPR untuk menyampaikan bahwa harga BBM harus naik. Ya, saya kira itu 1 hari atau 2 hari. Tetapi kenapa ini bisa dilakukan? Sekali lagi ini adalah institutional memory. Saya orang yang beruntung menjadi staf khususnya Bu Sri Mulyani sejak 2006 sampai dengan 2010. Jadi kalau proses itu bisa dilakukan di dalam 2 hari karena institutional setup-nya sebetulnya sudah relatif tertata. Jadi ketika rapat pertama saya ingat itu saya punya bayangan ini tinggal ngikutin apa yang dilakukan pada waktu itu aja mengenai budgetnya, kompensasinya, tinggal kemudian dilihat secara detail. Jadi di dalam proses technical itu menjadi relatif lebih mudah karena institutional memory yang sudah pernah tertata. Jadi saya kebetulan pernah mengikuti pada waktu Bu Sri Mulyani menaikkan BBM 2008 ya kalau saya nggak salah Bu ya. 2008, 2005 ya, kemudian 2008 juga pada waktu Global Financial Crisis itu dilakukan. Sehingga kita tahu bahwa polanya itu BBM harus dinaikkan, kemudian harus ada kompensasi. Ya. Yang agak complicated di 2013 pada waktu itu adalah, dan sampai sekarang mungkin Pak Bud, BLT itu tidak populer karena dianggap itu ada unsur money politics. Jadi pada waktu itu yang membuat agak complicated adalah kita tahu bahwa BBM harus naik, tetapi BLT tidak dimungkinkan. Dan saya kira pada waktu itu sulit untuk menaikkan BBM tanpa kompensasi. Itu hampir tidak bisa dilakukan sehingga sempat ada ide untuk membuat dual price ya Pak Budiono ya pada waktu itu ya, di mana yang plat hitam itu harus membayar harga pasar, yang plat kuning. Tetapi kita tahulah bahwa harga yang dual price itu tidak akan pernah bisa berjalan di dalam pasar. Sehingga pada waktu itu pemerintah memutuskan untuk di dalam satu harga. Nah, saya sebelum kembali kepada BBM, saya ingin menunjukkan ini yang tadi disampaikan Bu Sri Mulyani, bahwa kita harus melihat semua ini di dalam siklus ekonomi. Kenapa BBM itu harus dinaikkan di 2013 ya, bukan hanya karena harga minyak yang tinggi pada waktu itu, tetapi juga ada pola siklus ketika Bu Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan. 2008 itu pertumbuhan ekonominya bisa dibuat 4,6, kemudian perlahan-lahan itu mulai naik. Kenapa dia mulai naik? Karena dalam situasi global itu tingkat bunganya diturunkan. Itu yang dikenal dengan yang namanya quantitative easing. Akibatnya modal masuk ke Indonesia, ekonomi Indonesia menjadi lebih kuat, saat yang sama itu harga komoditasnya naik, dan kita kemudian merasa bahwa Indonesia cukup kuat. Nah, 4 kata yang paling berbahaya buat policy maker adalah this time is different. Kita selalu menganggap ketika boom terjadi, kali ini situasinya berbeda. Nah, yang terjadi di dalam periode itu adalah ekonomi kita itu naik sampai tinggi sekali, sampai sekitar 6,5% kalau saya nggak salah tumbuhnya di 2011. Ya. Nah ini yang tadi Bu Sri Mulyani sampaikan, pada saat ekonominya baik, maka fungsi fiskal itu harus melakukan counter cyclical. Jadi 2011 kalau saya boleh melakukan otokritik, sebetulnya harga BBM sudah harus dinaikkan. Tapi memang situasinya tidak dimungkinkan pada waktu itu. Saya kira pemerintah mencoba 2012 ya Pak Bud ya. Tetapi waktu itu ditolak oleh DPR ya, 2000. Jadi kalau lihat dari segi siklus mungkin 2011 itu BBM sudah harus naik, 2013 itu agak terlambat. Nah, pada waktu 2013 yang kita lakukan adalah harus melakukan kenaikan harga BBM. Saya kira kalau nggak salah sekitar 44% pada waktu itu, ya. Kompensasinya juga harus dilakukan. Nah, proses yang paling rumit adalah di DPR. Karena kita harus dalam posisi pada waktu itu bahwa keputusan kenaikan harga BBM adalah keputusan pemerintah. Kita datang ke DPR bukan minta persetujuan kenaikan harga BBM. Kita sudah putuskan BBM harus naik, tetapi kita datang ke
DPR untuk minta persetujuan mengenai kompensasi. Di sini dilematis atau problema politiknya jadi muncul. Saya ingat pada waktu itu sampai partai oposisi pada waktu itu, PDIP, ingin membuat yang namanya APBN tandingan. Pak Askolani masih ingat ini. Dan itu mau di-vote di sidang paripurna, apakah DPR akan memilih APBN versi PDIP atau versi pemerintah. Ya, di mana versi PDIP tidak ada kenaikan harga BBM. Tetapi di dalam sidang saya share di sini, ini karena proses politiknya menarik, saya katakan pada waktu itu bahwa satu-satunya undang-undang yang hanya boleh dipropos oleh pemerintah dan di-approve oleh parlemen adalah anggaran. Tidak boleh ada proposal mengenai anggaran yang datang dari DPR. Jadi kalau kemudian pada waktu itu ada APBN tandingan, maka itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Jadi opsinya adalah memilih apakah proposal pemerintah untuk APBN baru ditolak atau diterima. Nah, di tengah situasi yang tidak pasti itu Pak Swa, Bernanke membuat keputusan untuk mengakhiri quantitative easing. Jadi akibatnya pada waktu itu rupiahnya jatuh, sementara ketidakpastian politiknya begitu tinggi. Kita semua waktu itu di kabinet melihat tidak ada pilihan lain kecuali kenaikan harga BBM dipercepat. Saya ingat pada waktu itu Juni, saya lupa tanggalnya tanggal berapa ya, tetapi itu hanya seminggu setelah keputusan DPR yang menyetujui APBN baru. Saya ingat Pak Askolani ada di sini, saya minta dalam waktu 1 minggu itu dana kompensasi sudah bisa ada di, Pak Marwanto waktu itu udah Dirjen Perbendaharaan ya, sudah ada di tangan penerima dalam waktu 1 minggu karena kita tidak mungkin bisa menunda lagi karena situasi taper tantrum. Nah, kondisi dari taper tantrum ini terjadi kembali lagi karena siklus ekonomi kita menjadi korban dari suksesnya Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani itu bikin ekonominya kuat, pertumbuhan ekonominya jadi tinggi, tapi sementara struktur kita tidak bisa mendukung karena problem dari produktivitas, dari infrastruktur. Akibatnya ketika pertumbuhan ekonominya tinggi, defisit dari current account-nya itu naik menjadi 4,4% Bu di 2013. Ya. Kemudian kita harus melakukan penyesuaian. Tentu anchor-nya Pak Budiono, beliau selalu sangat humble, anchor-nya itu adalah Pak Wapres. Jadi saya selalu report. Dan sebetulnya ini saya share di sini juga, saya sering tanya sama Bu Sri Mulyani, saya masih ingat waktu itu nasihatnya Bu Sri Mulyani, beliau sudah jadi Managing Director World Bank, saya telepon, saya bilang, Bu ini situasinya kayak gini. Saya ingat kata-kata beliau tuh, Dek, kamu harus bikin Indonesia itu menjadi berbeda dengan negara lain. Untuk membuat investor itu masih tetap melihat bahwa risiko di Indonesia itu relatif lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara lain. Karena ada negara yang disebut sebagai Fragile Five waktu itu. Turki, South Africa, India, Brazil, dan Indonesia. Jadi kita harus membuat diri kita berbeda. Dan memang berhasil. Nah, salah satu yang agak complicated pada waktu itu adalah menjaga koherensi posisi antara Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia. Pak Halim ada di sini. Ya. Tapi pada waktu itu kita memutuskan bahwa pemerintah harus mensupport Bank Indonesia memilih stability over growth. Jadi kita harus bersedia mengorbankan pertumbuhan ekonomi dan memilih kestabilan makro. Nah, yang paling rumit adalah bagaimana meyakinkan pada waktu itu di kabinet bahwa pemerintah harus mendukung Bank Indonesia kalau Bank Indonesia menaikkan bunga. Karena kita harus stability. Padahal itu Pak Swa terjadi 1 tahun sebelum pemilu. Tentu tidak ada pemerintah yang menginginkan pertumbuhan ekonomi melambat 1 tahun sebelum pemilu. Nah ini proses politiknya menjadi sangat complicated karena yang kita lakukan Pak Swa untuk menghadapi taper tantrum itu adalah persis, saya baru sadar satu hal, ternyata yang saya pelajari di Fakultas Ekonomi itu betul. Saya baru sadar bahwa ada gunanya juga saya sekolah. Jadi katanya kalau current account deficit itu problem, yang harus dilakukan adalah budget dipotong, kemudian bunga dinaikkan, ketiga exchange rate-nya dilepas. Dan itu persis 3 hal yang kita lakukan sehingga India dan Indonesia dalam 6 bulan itu bisa menstabilisasi pasarnya, maka Indonesia keluar dari Fragile Five. Itu mungkin
satu bagian itu. Yang kedua Pak Sua yang ingin saya sampaikan di sini, dan ini saya juga belajar dari Pak Budiono. Ini saya mungkin di antara kita bertiga adalah Menteri Keuangan, di mana 2 Menteri Keuangan sebelah saya adalah bos saya. Ya, saya kerja sama Pak Budiono dengan Bu Sri Mulyani. Nah, yang agak challenging pada waktu itu adalah 2014. Bagaimana membuat APBN di dalam situasi transisi. Nah ini kembali lagi kepada yang disebut sebagai institutional memory. Mungkin sebagian besar teman-teman di Kementerian Keuangan itu ingat, di Kementerian Keuangan itu ada tradisi yang namanya memori jabatan, masih ada ya sekarang ya, memori jabatan. Saya katakan pada waktu itu, kita harus rubah memori jabatan ini menjadi Minister of Finance for Dummies, bukunya. Jadi siapapun yang menjadi Menteri Keuangan, itu bisa langsung kerja. Jadi bukan hanya kumpulan mengenai report yang dibuat, tetapi jadi itu tahu persis mengenai polisinya, PIC-nya siapa, alternatif policy yang diambil oleh Menteri Keuangan saat ini apa, kemudian opsinya. Jadi siapapun yang jadi Menteri Keuangan, karena waktu itu saya berpikir mungkin somebody else yang datang dari luar akan jadi Menteri Keuangan, itu bisa tune in. Nah, saya kasih contoh pada waktu itu betapa berbahayanya di sini. Tadi Bu Sri Mulyani udah mengatakan, kalau orang tidak masuk kantor itu filenya kita nggak bisa cari. Ya, filenya nggak bisa cari karena direktorinya kita nggak tahu. Jadi yang harus dilakukan itu selalu nelpon kalau orangnya cuti, ditelepon, ditanya itu ada di komputer mana, di direktori apa, nama filenya apa, passwordnya apa. Tanpa itu datanya nggak bisa keluar. Jadi kita coba membuat itu di dalam sebuah memori jabatannya, di dalam sebuah pola format yang baru, yang saya sebut waktu itu adalah Minister of Finance for Dummies. Jadi siapapun yang jadi Menteri Keuangan itu tahu hari pertama harus lakukan apa, problemnya apa, ya, sehingga 3 bulan pertama itu persoalannya bisa jadi settle. Nah ini penting untuk institutional memory. Nah kalau Bapak dan Ibu tertarik mengenai ini, case study-nya sudah dibuat Princeton, judulnya Charting Transition of Indonesian Government 2014 mengenai proses ini. Nah, yang saya ingin sampaikan itu prosesnya agak dilematis secara politik. Kenapa? Karena tidak mungkin pemerintahan outgoing government ya itu membuat APBN yang nantinya untuk menentukan pemerintah berikutnya. Jadi pemerintahan Pak Yudhoyono membuat APBN untuk pemerintahan Pak Jokowi. Tetapi di sisi lain, karena periode siklus APBN-nya, terpaksa APBN itu dibuat oleh pemerintahan SBY. Ya. Sehingga pada waktu itu yang kita persiapkan adalah APBN hanya baseline. Apa yang disebut baseline? Itu kenaikan dari anggaran kementerian lembaga hanya mengikuti kenaikan dari inflasi, betul-betul baseline. Tapi dari incoming government, persoalannya adalah melihat bahwa pemerintah yang outgoing ini itu tidak ada intensi untuk mendukung pemerintahan baru. Kenapa? Karena APBN-nya sangat baseline. Padahal dari sisi pemerintahan lama tidak mungkin membuat APBN yang agresif karena kita belum tahu program kerja di pemerintahan baru. Jadi satu hal yang menurut saya penting di dalam proses ini adalah bagaimana komunikasi di masa transisi. Saya waktu itu sangat mengharapkan sebetulnya dari partai oposisi, dari pemerintahan baru terlibat di dalam pembahasan di APBN 2014 ya, bulan Agustus untuk memasukkan agenda apa yang ingin dibuat oleh pemerintahan baru. Tapi karena situasinya tidak memungkinkan, sehingga waktu itu kita desain bahwa APBN ini hanya berlaku maksimum mungkin hanya untuk sekitar 4 bulan. Dengan harapan di 2 Januari atau Februari 2015 ya Pak Askolani akan ada revisi APBNP. Ya. Nah ini tidak mudah, saya kira ini satu proses yang nanti kalau ada transisi kepada pemerintahan baru, kita harus lakukan karena komplikasi politiknya itu menjadi sangat rumit. Di satu sisi kita tidak mungkin membuat APBN yang agresif. Di sisi lain, kalau kita tidak membuat APBN yang agresif, maka kita tidak mensupport pemerintahan baru di dalam beberapa bulan pertama. Jadi kalau mungkin proses adjustment-nya bisa lebih pendek, ini proses transisi ini akan bisa
lebih baik. Nah ini saya kira ini lesson learn yang juga penting. Satu hal sebelum saya conclude Pak Sua, kalau saya boleh, ini karena prosesnya adalah pelajaran dari APBN masa ke masa, kalau saya boleh lihat lesson learn kita ya, terutama di 2013 waktu menghadapi taper tantrum, memang yang pertama adalah fiskal yang kredibel itu sangat penting. Itu adalah anchor. Ya, ketika ekonominya overheat, mau tidak mau budget itu harus di-cut untuk mengembalikan kredibilitas. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita sudah mulai melihat gejala pelemahan penerimaan pajak itu 2014 kalau saya tidak salah. Ya. Karena apa? Struktur dari pajak kita terlalu tergantung kepada perusahaan tradable, di mana perusahaan tradable-nya sebagian besar adalah yang bergerak di dalam natural resources. Jadi ketika harga natural resources-nya kolaps, penerimaan pajaknya kolaps. Mau tidak mau ini reform di sini harus dilakukan sangat krusial dan penting. Kemudian yang ketiga, siklus ekonomi itu kelihatannya memang harus diperhatikan. Jadi ketika ekonominya overheat, mau tidak mau itu kebijakan moneternya juga harus lebih ketat, budgetnya lebih ketat. Ketika ekonominya ada di dalam situasi yang baik, itu ekspansi fiskal bisa dilakukan, monetary policy bisa dilakukan. Jadi kembali lagi kepada wisdom lama ya, bahwa stabilitas makro itu adalah anchor dari kestabilan ini. Dan di sini saya kira peran dari Kementerian Keuangan itu menjadi sangat penting. Kalau saya boleh kasih otokritik, saya katakan BBM mungkin Pak Bud itu sudah harus naik 2011 pada waktu itu Pak. Saya tahu bahwa situasi politiknya mungkin agak terlalu berat. Kemudian juga monetary policy mungkin sudah harus agak lebih tight di sekitar 2011 ketika current account deficit kita mulai naik. Mungkin dari sini nanti kita bisa belajar ke depan ya. Kan sekarang saya kira hal yang baik ketika ada shock di Amerika dengan Donald Trump, maka orang kemudian itu punya memori 2013 dengan taper tantrum, apa yang harus dilakukan. Jadi ketika Bu Sri Mulyani, saya bisa bayangkan Bu, untung Ibu itu cut fiskalnya sebelum kejadian Donald Trump Bu. Saya bisa bayangkan kalau pada waktu itu budget defisit kita, itu fiskalnya masih punya problem, itu pasti outflow-nya akan jauh lebih besar ya dibanding dengan yang terjadi sekarang, dan itu persis yang terjadi ketika taper tantrum 2013. Jadi ini mungkin lesson learned seperti ini penting untuk kita ke depan. Terima kasih Pak Sua. Terima kasih Pak Katip. Terima kasih kepada Ibu Bapak di depan yang mau share kepada kita pengalaman yang di masa lalu. Kita punya sampai dengan pukul 11.30, tapi sebelum saya undang teman-teman untuk nanya, saya sebenarnya punya pertanyaan sedikit agak ke depan. Dan ini pertanyaan ini muncul ketika, ini Pak Bud, saya baca buku Pak Bud yang tentang krisis 98, dan di situ Pak Bud itu menyatakan bahwa tidak pernah ada lampu merah yang menyala. 98 itu. Lalu Pak Bud menguraikan betapa perekonomian kita cukup baik tanggal 90-an, memang kurs agak sedikit. Ini saya jadi bertanya, sekarang ini ada lampu merah menyala atau enggak? Ke depan ini. Apakah kejadian yang belakangan ini bisa kita anggap sebagai lampu merah? Kedua, kalau memang waktu itu tidak ada lampu merah menyala tapi toh kita kena juga, jadi apa yang mesti kita waspadai? Message yang barusan kami tangkap dengan sangat kuat, APBN-nya harus kredibel, dia tidak boleh menjadi sumber masalah, dia tidak boleh dijadikan sasaran politik, dia harus tetap memperhatikan siklus ekonomi, dia harus konform dengan stabilitas makro dan seterusnya. Itu kami tangkap Pak. Tetapi kalau lampu merah tidak pernah menyala, lalu kita tetap masuk, menurut Bapak, menurut Pak Bud, Bu Sri Mulyani, dan Pak Katip, mungkin secara ringkas sebelum kita buka pertanyaan, jadi apa yang harus kita waspadai ke depan ini Pak? Kalau berkenan.
Terima kasih Pak Sua. Ini pandangan saya pribadi ya, setelah melewati pengalaman saya 2 krisis besar yang terakhir ini dilalui oleh bangsa kita, negara kita. Elemen surprise akan tetap ada menurut saya. Artinya kita bisa mempertajam kemampuan kita membaca bola kristal katakanlah, melihat ke depan sedikit dan sebagainya, kemudian mengambil langkah-langkah antisipatif, saya kira itu harus dilakukan. Tetapi elemen of surprise akan selalu ada nanti. Artinya ya memang ini inherent dari proses krisis itu sendiri. Krisis ini apalagi yang sekarang di mana globalisasi dari kapital itu begitu merebaknya dan besarnya, kita hanya bagian kecil dari jumlah kapital atau modal yang gentayangan di dunia ini. Kalau ada sedikit goyangan, tidak tahu dari mana, mungkin sama sekali tidak terkait dengan kita, ini bisa berubah arah dan ini bisa membuat ya semacam krisis bagi kita. Oleh sebab itu saya kira kita harus siap saja lah elemen of surprise ini. Tetapi kita harus mulai mempertajam kemampuan kita untuk melihat ke depan. Jangan hanya 1 tahun atau 6 bulan ke depan, tetapi melakukan proses thought process sampai berapa tahun ke depan dan antisipasi apa yang terjadi memang. Nah, kalau saya ya barangkali yang terbaik, krisis itu kan seperti gempa ini ya, kita nggak tahu kapan itu terjadi, berapa besarnya, di mana, dan ini saya kira sampai sekarang ilmu meramal gempa belum ada, ilmu meramal krisis pun menurut saya hampir sama dengan meramal gempa. Sebabnya apa? Sebabnya dalam proses terjadinya krisis, apakah itu mulai dari gelembung, bubble terbentuk dan sebagainya, semua orang terlibat. Artinya semua orang ikut hanyut dalam psikologi krisis ini, termasuk pengambil keputusan. Coba lihat saja, baca sejarah krisis ini timbul berapa waktu sebelumnya, itu apa yang terjadi. Saya kira di negara-negara lain pun, bukan hanya di Indonesia, yang disebut oleh siapa? Greenspan dulu, suatu kegairahan yang enggak rasional, irrational exuberant. Ini tidak hanya berlaku pada pelaku-pelaku pasar di New York, tapi juga terjangkit pada pengambil keputusan juga. Eksuberan ini akan terjadi kalau nanti ada sesuatu yang baik dalam waktu 1-2 tahun yang terus-menerus, kita terlena. Sebagai policy maker, pasti ada yang terlena. Dan itulah yang kita harus mencoba untuk mengurangi, meminimumkan irrational exuberant yang menjangkiti policy maker. Ya. Kalau menjangkiti pelaku ekonomi, ya sudahlah. Nah, tapi kalau policy makernya juga ikut-ikut, dan itu kayaknya begitu di sejarah terjadinya krisis itu memang ikut-ikut juga akhirnya merasa everything is good, feel good factornya begitu bagus sehingga semuanya baik kok. Dan biasanya begitu. Nah, kalau saya memang harus ada upaya untuk semacam pertahanan yang sistematis ya. Yang memang harus meminimumkan dampaknya saja, tidak bisa kita mencegah ini. Karena ini sebagai bencana menurut saya, yaitu struktur ekonomi kita. Coba kita perbaiki struktur ekonomi kita. Kita tahu di pengantar ekonomi pun bahwa kalau suatu negara yang struktur ekonominya itu tidak seimbang, ya, maka itu akan gampang sekali digoyahkan oleh angin. Oleh sebab itu memang ini jangka panjang, tapi memang harus kita upayakan secara sistematik
ekonomi kita strukturnya makin seimbang sehingga kalau ada terpaan dari satu sisi ini tidak mudah goyah. Jadi tamsilnya adalah buatlah bahtera ekonomi Anda dengan konstruksi yang seimbang, yang kuat. Tapi di samping itu juga menurut saya ini apa itu wisdom lama juga, yaitu always prudent di bidang di mana Anda bisa melakukan ini, di bidang fiskal dan moneter. Prudence ini dalam arti kalau APBN ya pelihara rambu-rambunya ini. Prudent dalam arti menjaga jangan sampai defisitnya itu melebihi yang dianggap aman. Prudent dalam arti amati terus utang Anda. Karena utang ini sumber penyakit itu. Kalau kita lalai, utangnya meningkat, suatu saat kita tiba-tiba terpojok, tidak bisa mengatasi masalah ini. Utang ini harus dijaga dengan baik. Jadi kalau monitoring rasio PDB, utang pemerintah kepada PDB yang terus menurun dan dijaga di situ saya kira baik. Tapi utang ini kan bisa dilakukan bukan hanya oleh pemerintah, ini pun harus dijaga. Dan yang ketiga, ini adalah menurut saya lini kedua untuk pertahanan ini adalah be prudent anytime. Behavior ini, suatu kegiatan atau perilaku yang prudent. Yang ketiga itu adalah ini yang penting juga. Kalau krisis sudah tiba, you have to do something. Dan di sini harus ada semacam semacam aturan, semacam SOP yang jelas bagi institusi-institusi yang memang bertugas untuk mengatasi krisis ini. Keuangan, Bank Indonesia, OJK, LPS, apalagi. Saya kira itu ya. 4 itu. Koordinasi. Dalam keadaan kritis, ini faktanya, koordinasi itu makin sulit. Dalam keadaan normal saja sulit, tapi dalam keadaan krisis, semua kembali ke comfort zone-nya masing-masing. Biasanya begitu. Nah ini harus kita atasi bagaimana mekanisme koordinasi pada saat krisis memang nggak bisa kita hindari lagi. Ya caranya mungkin pakai drill atau apa, tetapi memang akhirnya memang harus di sana kita mempunyai mekanisme lini ketiga ini untuk menghadapi krisis yang pasti akan datang dengan surprise elemen tadi. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Melengkapi Pak Budiono, sebetulnya kalau dari sisi policy maker yang paling sulit, pertama kita membaca data dan yang lain-lain, dan seperti yang dikatakan Pak Budiono, kita bisa mungkin melihat tren, tapi we really never know when it's going to happen. Jadi mungkin tren bisa kita lihat, oh ini kayaknya vulnerability-nya makin besar, volatility-nya makin besar. Itu rasanya adalah sesuatu investasi yang harus terus diperbaiki. Tapi seperti yang dikatakan Pak Bud, kita nggak pernah tahu kapan akan terjadi. Makanya kalau kita lihat ada pengamat-pengamat di internasional saja yang memprediksi waktu itu krisis 2008 pasti akan burst. Itu jadi 1-2 orang menjadi famous aja. Tapi sebetulnya it's not really unusual dalam artian mereka bisa memprediksi waktunya. Nah dari situasi Indonesia sekarang berarti artinya kita juga harus lihat yang sebetulnya sangat standar APBN, tidak hanya dari sisi yang tadi disebutkan yang cuman dilihat di besarnya, tapi juga lihat yang detailnya, di mana apakah fiscal space kita itu fleksibel atau tidak. Kalau kita terlalu banyak alokasi anggaran yang sudah di-coupling sehingga fiskalnya itu walaupun enggak kelihatannya besar, defisitnya kecil, tapi tidak punya room for maneuver, itu menjadi sesuatu. Sama kayak manusia yang seluruh aliran darahnya sebetulnya sudah banyak
pengapuran dan blocking gitu, tinggal kapan aja matinya di kepala dulu atau jantung dulu yang berhenti. Nah, APBN juga begitu, kalau setiap salurannya itu semuanya sudah ada di blocking, maka akan menjadi sesuatu yang tidak memungkinkan aliran darah itu berjalan. Jadi kita juga harus makin deep, makin detail untuk detect tadi. Kalau ilmu kesehatan sudah punya 3 dimensi, kita melihat kepala kita bisa dipotong-potong menjadi 160 pieces sehingga kita bisa lihat. Di APBN juga perlu kayak gitu, dipotong-potong kecil untuk lihat di mana elemen of vulnerability. Di keuangan juga sama, yaitu di lembaga keuangan bank dan non-bank. Di bank sentral juga sama. Dan hubungan kita di domestik pun harus tetap diperbaiki. Kemudian karena kita ekonomi terbuka, kita juga akan lihat bagaimana penyusupan vulnerability atau volatility dari luar tuh masuk. Dan kadang-kadang karena pelaku ekonomi itu kreatif, dia bisa meminta suatu instrumen baru atau mencipta suatu instrumen baru. Yang tadinya traditionally biasanya melalui ini, ternyata dia membuat instrumen baru. Jangan lupa bahwa yang dikatakan Pak Dedek tadi, Bank Sentral di seluruh dunia negara maju itu melakukan ekspansi moneter luar biasa exceptionally selama bertahun-tahun. So liquidity basically itu sekarang ada di mana-mana. Dan mereka mengatakan bahwa at some point dia harus dinormalize. Waktu proses untuk menormalize yaitu menyedot lagi itu pasti akan terjadi. Jadi kalau kita mengatakan waktu airnya banyak, even barang yang jelek aja mengapung gitu loh. Tetapi pada saat air surut baru kelihatan the true pelaku yang atau corporate yang bagus, pelaku ekonomi yang bagus yang biasanya tested. Nah, situasi seperti ini untuk policy maker yang kedua sebetulnya agak serba salah yang dikatakan Pak Budiono tadi. Kalaupun kita tahu, kalau kita mengatakan krisis akan datang nggak boleh juga karena malah nakut-nakutin self-fulfilling. Tapi kalau mengatakan ekonomi baik-baik saja, nanti kalau terjadi pressure-nya makin besar, kita jadi kehilangan kredibilitas. Jadi sebetulnya communication dari policy maker ini known widely di seluruh dunia. Tim Geithner waktu terjadinya krisis menjelang Lehman Brothers itu sama Paul siapa? Hank Paulson. Itu dalam selalu situasi sulit untuk menentukan apakah ini udah krisis atau tidak krisis. Dan untuk meyakinkan kongresnya, untuk meyakinkan marketnya. Ini sama saja, waktu kita tahun 2008 terjadi krisis Lehman itu, apakah saya harus mengatakan krisis atau enggak krisis? Jadi lucu, waktu kita mengatakan enggak krisis, malah nanti dokumen politiknya mengatakan waktu itu enggak krisis, kok sekarang jadi krisis. Nah, that kind of communication di mana policy maker seperti kita terutama di Menteri Keuangan itu yang selalu setiap kata-katanya itu di scrutinize word by word, kadang-kadang bahkan tidak kata-katanya, cara saya ngelihat orang melotot atau enggak, gesturnya baik atau itu pun dibaca. Itu is so difficult untuk maintain. Makanya yang dikatakan Pak Budiono, certainty, credibility, track record is so important. Karena pada saat-saat tertentu itulah biasanya kita nggak perlu mengatakan, tapi kita mengatakannya dengan body language. Tapi memang dari sisi politik nantinya kadang-kadang itu tidak mudah. Yang Pak Budiono sampaikan tadi, kita melakukan SOP, undang-undangnya sudah ada mengenai bagaimana kita membuat jamin keuangan, stabilitas sektor keuangan. Kita baru memulai sama seperti Pak Bud waktu itu dilakukan undang-undangnya dan sekarang mau buat SOP-nya bagaimana kerjasama. Dan yang terakhir saya setuju bahwa kalau dalam kondisi krisis, I think policy maker yang paling penting adalah tadi melawan comfort zone-nya dan itu is the hardest part. Karena itu come at your personal risk, terutama dalam situasi di mana institusi maupun politiknya belum memberikan suatu jaminan keamanan bagi pembuat kebijakan pada saat krisis. Dan di situ adalah sesuatu yang is a combination antara kita keberanian, kemauan kita, kemauan untuk mengorbankan diri sendiri sebetulnya kalau bisa dikatakan, karena Anda akan jadi vulnerable. Tetapi karena kita tahu tujuan lebih besar, maka kita harus berani untuk mengambil itu. Nah, itu adalah esensi yang disebut leadership in crisis is so different
Karena disitulah kita harus atau dipaksa untuk melawan intuisi untuk mengamankan diri sendiri. Karena namanya krisis sama seperti rumah udah kebakar, terus ada bayi yang tertinggal. Kalau kita mau nyelamatin diri sendiri, biarin aja. Tapi kalau itu kita harus nerjang untuk menyelamatkan bayi, you never think about yourself. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin perlu untuk kita tadi didokumentasikan untuk sehingga kita bisa mengatakan what kind of decision dan decision making process maupun sikap untuk melihat suatu krisis di mana keputusan itu nggak akan pernah populer, karena itu dalam situasi krisis itu sama seperti itu si Malakama memutuskan ke kanan bapaknya dimakan harimau, memutuskan ke kiri ibunya dimakan buaya, nggak mutusin dua-duanya dimakan juga. Jadi nggak ada sesuatu pilihan yang disebut aman atau menyenangkan. Coba Anda lihat itu Hank Paulson di Netflix ataupun YouTube mengenai momen-momen dia buat. Pada titik dia harus membuat keputusan bailout, titik itu dia kembali ke kitab suci Injilnya aja. Coba lihat bukunya Tim Geithner. Pada saat dia membuat keputusan itu, dia kembali ke kitab sucinya. Dia mengatakan, Tuhan bantulah saya untuk melihat apa yang baik itu adalah baik, yang jelek adalah jelek, dan berilah saya kekuatan untuk bisa membuat keputusan. It sounds so familiar. Saya orang Islam, di sana dia orang Kristen. Pada saat Anda membuat keputusan itu, at the end Anda harus percaya bahwa keputusan itu adalah baik untuk semuanya. Dan Anda bertanggung jawab memang. Tapi itu adalah titik-titik yang saya sebutkan tadi. Kalaupun kita lihat alarm, policy maker nggak boleh kelihatan kita yang jumping ups and down, yang kita yang kelihatan takut duluan, karena semua nanti ikut takut gitu. Kita pura-pura berani juga salah juga. Makanya kita nggak boleh pura-pura berani, kita harus berani karena ada basisnya. Makanya kalau tahun 2008, kenapa di dalam CV saya kalau Anda lihat di Wiki atau di Google disebutkan Sri Mulyani is successfully navigating 2009. Itu sebetulnya bukan terjadi di 2008-2009. Waktu kami di tahun 2005 saya jadi Menteri Keuangan. Di sini saya sering mengingatkan teman-teman di Kementerian Keuangan. Pada saat semua orang sedang pesta, kita itu harus kerja keras untuk nyiapin kalau pesta selesai atau pada saat bulan bersinar terang, matahari bersinar, semua orang senang, kita harus menyiapkan kalau terjadi hurricane atau hujan. Jadi memang Kementerian Keuangan itu harusnya disebut sepi ing pamrih, rame ing gawe, itu bener Pak Bud. Semua orang kalau saya rame pesta, kita sepi ing pamrih. Kalau semua orang lagi ketakutan, kita rame enggawe gitu. Karena itu memang gitu yang disebut counter cyclical juga. You always be in the other side pada saat seluruh ekonomi itu sedang pesta, kita justru nggak pesta karena kita harus membangun fondasi. Pada saat semua orang takut, nggak mau tadi masuk ke comfort zone, kita harus keluar untuk mengambil risiko itu. That is exactly the esensi sebagai policy maker yang sebetulnya yang dikatakan walaupun kita menyiapkan segalanya, pada akhirnya kita pada saat terpanggil menjadi policy maker, ya kita harus menerimanya sebagai paket gitu. Tidak hanya menerima pas keren aja gitu. Pas lagi nggak keren dan pada sulit itulah kita. Dan itulah yang mungkin menjadi salah satu pembelajaran paling besar yang perlu untuk didokumentasikan. Dan juga untuk kita semua, dan pada saat pimpinan membuat kebijakan itu sebetulnya saya yakin karena wajah-wajah yang di sini saya lihat very familiar. Mereka nggak pernah tidur juga, mereka ikut menyiapkan, mereka ikut tegang, mereka itu kerja tim biasanya, kerja semuanya. Karena mereka harus melihat semua sisi juga, mengingatkan pimpinan harus melihat dari berbagai hal. Nah ini yang mungkin paling penting, tapi at the end, at that critical time, again, the most important is credibility. When you are credible, mungkin pilihan bisa saja salah, meleset, tapi when you are credible, biasanya efektivitas untuk menangani situasi dalam suasana krisis is gonna be very, very important.
Saya tidak punya pilihan lain selain bicara bahwa saya setuju sama yang dibilang Pak Bu Sri Mulyani. Tapi mungkin saya ingin tambah sedikit aja. Memang kita nggak mungkin bisa prediksi krisis ya. Saya ambil contoh 2013 itu ekonomi Indonesia baik kok semuanya, kita tumbuh di atas 6%. Tiba-tiba bulan Mei, Bernanke ditanya di depan Kongres, apakah ada rencana normalisasi? Jawaban dia pada waktu itu sangat simple. Kita melihat ada ruang untuk normalisasi. Itu implikasinya seluruh dunia kemudian collapse karena statement. Makanya ketika saya tulis papernya judulnya adalah short statement but long impact for emerging market. Jadi statementnya sangat pendek, setelah itu tiba-tiba dunia goyang seperti yang terjadi kemarin mungkin dengan Trump effect. Jadi memang kita tidak bisa predik apa yang akan terjadi. Nah, apa yang mungkin dilakukan, saya share aja ini praktikal apa yang terjadi. Saya selalu mengatakan pada waktu itu kepada teman-teman di eselon 1, kalau ada berita buruk saya harus dapat informasi nomor 1. Kalau berita baik bisa belakangan. Jadi karena bisnisnya Kementerian Keuangan itu adalah anggaran, jadi Pak Askolani, Pak Marwanto itu kemudian sering menghubungi. Saya waktu itu berpikir yang namanya berita buruk di Kementerian Keuangan tuh jarang. Jadi saya berani kemudian bilang kalau berita buruk kasih tahu saya seketika, kalau yang baik nanti belakangan. Itu hampir saben hari Pak Marwanto telepon saya. Dan kemudian bilang ini harus dijaga hati-hati dan segala macam. Lama-lama saya bilang ini stres juga ini kalau caranya seperti ini. Setiap ada request Pak Marwanto mau ketemu, saya bilang pasti problem ini. Tapi ya Pak Askolani juga. Tapi saya kira itu penting ya untuk kemudian jadi cara kita berpikir itu jadi begini. Prepare untuk hope for the best but prepare for the worst. Jadi kalau kita di dalam, saya selalu minta untuk dilakukan yang namanya stress test. Apakah di dalam situasi paling buruk kita survive atau tidak? Kalau kita survive setelah itu bisa tidur karena setelah itu hanya bonus. Jadi selalu saya kira teman-teman di Kementerian Keuangan itu paham betul, selalu ditanya pertanyaannya adalah worst case scenario-nya apa? Yang paling buruk apa? Yang paling buruk apa? Setelah kita tahu bahwa kita bisa mitigasi, itu pun juga nggak pasti. Paling tidak itu bisa agak lebih relatif aman. Nah, kita punya cushion kalau kemudian bargaining nanti bisa tahu. Jadi anggaran misalnya 2014 ya, kita tahu kita butuh potong 50 tapi kita mintanya 100 gitu ya. Jadi kan nanti akan ada cushion sekitar 50 karena ujungnya sekitar 50 yang akan dipotong. Ya, jadi hal seperti itu yang kemudian kita lakukan. Itu yang pertama kita nggak bisa predik. Kemudian yang kedua komunikasi. Ini penting sekali tadi Bu Sri Mulyani menyampaikan karena ada 2 tipe komunikasi, ada 3 tipe komunikasi yang harus kita lakukan sebagai policy maker. Yang pertama adalah komunikasi kepada dunia internasional. Ini cukup sophisticated. Mereka itu tahu misalnya tadi saya katakan ketika taper tantrum, dia tahu bahwa exchange rate-nya akan dilepas, interest rate akan naik, budget cut, mereka bisa predik. Tapi mereka butuh guidance, ini seberapa jauh dan apa implikasinya. Jadi pada waktu itu kita lakukan hampir setiap minggu kita lakukan conference call kepada bondholders, kepada market player untuk meng-guide mereka bahwa kalau rupiahnya melemah ini jangan terlalu khawatir. Saya waktu itu pura-pura tidak khawatir, padahal saya khawatir karena terus terang itu per hari Pak Halim bisa jatuhnya sekitar 500 ya. Tapi kan kita harus, tadi Bu Sri Mulyani bilang, kita harus kelihatan bahwa ini memang ada di dalam rencana kita. Walaupun saya nggak tahu itu ini rencana kita atau enggak kalau lihatnya seperti itu. Ya. Itu yang pertama untuk internasional. Kemudian yang kedua adalah komunikasi di publik di sini. Itu menjadi sangat penting bagaimana itu disampaikan untuk membuat tidak panik. Saya nggak tahu ini wartawan-wartawan Forkem ada di sini atau enggak yang kemudian berubah nama Bu, jadi geng taper tantrum karena kejadian itu. Mereka ada di sini mungkin sebagian. Itu yang saya lakukan pada waktu itu setiap 2 minggu habis sholat Jumat, saya kasih kuliah kepada mereka. Ya, mengenai ini kebijakannya mau dibikin begini, nanti predik. Saya tahu nanti Pemretnya mungkin akan punya agenda lain, tapi at least wartawan yang ada di di sekitar kita itu tahu polisinya seperti apa. Dan mereka akan bantu kita. Yang ketiga adalah komunikasi kepada politisi. Ini juga
kita juga nggak bisa kemudian memblame, misalnya mengatakan, wah policy ini nggak bisa jalan karena secara politik nggak mungkin. Satu hal yang saya jadi humble dengan political reality adalah merubah politik dan institusi di dalam short term itu tidak mungkin dilakukan. Jadi pertanyaannya adalah how to do reform in the second best world. Ketika political setup-nya tidak mungkin dirubah, ketika institusinya tidak mungkin dirubah. Bagaimana melakukan, incentivize politisi untuk mendukung apa yang kita mau lakukan. Misalnya yang paling sulit adalah meyakinkan bahwa growth itu harus diturunkan 1 tahun sebelum pemilu. Itu prosesnya tidak gampang, tapi bagaimana itu diyakinkan kepada politisi bahwa ini bagus untuk ke depan, karena kalau tidak mungkin nanti situasinya akan jadi jauh lebih jelek. It's easier to be said than done. Ya, itu yang di dalam kaitan komunikasi. Kemudian yang juga tadi Bu Sri Mulyani dan Pak Budiono juga menyampaikan kerjasama. Ini juga sangat penting karena di dalam situasi seperti itu kita di forum FSSK ya, di mana dari Bank Indonesia, LPS, kemudian juga Kementerian Keuangan, ya, OJK duduk sama-sama untuk mengantisipasi kira-kira ini level, tadi Bu Sri Mulyani mengatakan, untuk menyatakan ini kira-kira stagesnya di mana, sudah krisis atau belum, di mana tiap pihak tuh menyatakan ini budgetnya seperti ini, kemudian stock market seperti ini kerjasama sangat penting dan Bu Sri Mulyani bilang di dalam situasi normal aja sulit untuk, Pak Bud tadi mengatakan situasi normal aja sulit untuk kerjasama, apalagi di dalam situasi yang yang kritikal pada waktu itu. Dan ini memang kembali tadi Bu Sri Mulyani mengatakan isunya adalah leadership, apakah kita mau pergi beyond our comfort zone untuk mengambil decision-decision yang memang itu memiliki risiko kepada diri kita. Mungkin itu saja Pak Sua yang